Swastiastu. Halo semua, perkenalkan nama saya Kuma Septia Damayanti, nomor absen 21 kelas 11 bahasa. Nah, jadi di sini saya akan membahas salah satu tokoh yang berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia, yaitu Bung Tomo. Simak videonya ya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan biografi Bung Tomo. Pahlawan Sutomo, yang lebih kita kenal dengan sebutan Bung Tomo, berasal dari Surabaya. Bung Tomo lahir pada tanggal 3 Oktober 1920 di Kampung Blauran, Surabaya. Dirangkum dari laman resmi Perpustakaan Kementerian Sekretariat Negara, ayah Bung Tomo bernama Kartawan Tjipto Widyojojo, seorang kepala keluarga dari kelas menengah. Ibu Bung Tomo berdarah campuran Jawa Tengah, Sunda, dan Madura. Bung Tomo mengaku mempunyai pertalian darah dengan beberapa pendamping dekat pangeran Diponegoro. Bung Tomo merupakan sosok pahlawan yang suka bekerja keras untuk memperbaiki keadaan agar menjadi lebih baik. Saat beliau berusia 12 tahun ketika Bung Tomo terpaksa meninggalkan pendidikannya di Mulo. Ketika itu, Bung Tomo melakukan berbagai pekerjaan kecil-kecilan untuk mengatasi dampak depresi yang melanda dunia saat itu. Bung Tomo juga menyelesaikan pendidikan HBS lewat korespondensi, namun tidak pernah resmi lulus. Di usia muda, Bung Tomo aktif dalam organisasi kepanduan atau KBI Kepanduan Bangsa Indonesia. Bung Tomo menegaskan filsafat kepanduan ditambah dengan kesadaran nasionalis yang diperoleh dari kelompok ini dan dari kakeknya, merupakan pengganti yang baik untuk pendidikan formalnya. Di usia 17 tahun, Bung Tomo menjadi terkenal ketika berhasil menjadi orang kedua di Hindia Belanda yang mencapai peringkat Pandu Garuda. Nah, itulah sedikit cuplikan dari video biografi Bung Tomo, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang hubungan Bung Tomo dengan kemerdekaan Indonesia. Simak video selanjutnya. Bung Tomo tercatat sebagai pahlawan nasional sejak 2 November 2008 melalui pendukungan oleh Menteri Informasi dan Komunikasi M. Nuh. Beliau adalah tokoh populer pada peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya. Ia seorang orator pembakar semangat juang untuk bertempur sampai titik darah penghabisan, mempertahankan harga diri, tanah air, dan bangsa yang telah diproklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Bung Tomo adalah pahlawan yang terkenal karena peranannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk melawan kembalinya penjajah Belanda melalui tentara Nica dan berakhir dengan peristiwa pertempuran 10 November 1945 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Sutomo pernah bekerja sebagai pegawai pemerintahan. Ia menjadi staf pribadi di sebuah perusahaan swasta, sebagai asisten di kantor pajak pemerintah, dan pegawai kecil di perusahaan ekspor-impor Belanda. Ia juga pernah bekerja sebagai polisi di kota Praja dan pernah pula menjadi anggota Serikat Islam sebelum ia pindah ke Surabaya dan menjadi distributor untuk perusahaan mesin jahit Singer. Sutomo dibesarkan dalam keluarga kelas menengah. Pendidikan menjadi hal penting yang harus diperoleh Sutomo dan keluarganya. Sutomo berkepribadian ulet, bekerja keras, daya juangnya sangat tinggi. Di usia mudanya, Sutomo aktif dalam organisasi kepanduan atau KBI. Ia juga bergabung dengan sejumlah kelompok politik dan sosial. Pada 1944, ia anggota Gerakan Rakyat Baru. Sejak kedatangan sekutu dan pasukan Nica di Surabaya, Bung Tomo berjuang mati-matian mempertahankan Surabaya dari cengkraman sekutu dan Nica. Bung Tomo memiliki pengaruh kuat di kalangan pemuda dan para pejuang. Ia dengan lantang membakar semangat pejuang untuk bertempur habis-habisan melawan pasukan sekutu. Pertempuran tersebut dipicu oleh tewasnya
AWS Malabi dan dalam kontak senjata dengan pejuang. Meskipun kekuatan pejuang tidak seimbang dengan kekuatan pasukan sekutu, namun peristiwa pertempuran 10 November tercatat sebagai peristiwa terpenting dalam sejarah bangsa Indonesia. Sekitar tahun 1950-an, Bung Tomo mulai aktif dalam kehidupan politik. Ia sempat menjadi Menteri Negara Urusan Bekas pejuang bersenjata atau veteran sekaligus Menteri Sosial ad interim pada 1955 sampai 1956 pada Kabinet Burhanuddin Harahap. Bung Tomo juga pernah menjadi anggota DPR 1956 sampai 1959 dari Partai Rakyat Indonesia. Di masa pemerintahan Orde Baru, Bung Tomo banyak mengkritik kebijakan Soeharto yang dianggap mulai melenceng. Akibatnya, pada tanggal 11 April 1978, ia ditangkap dan dipenjara oleh pemerintah Soeharto. Padahal jasanya begitu besar dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. 1 tahun setelah ditahan, Bung Tomo kemudian dibebaskan dan tidak banyak aktif dalam kehidupan politik. Bung Tomo dikenal sebagai Muslim yang taat beribadah. Beliau pun wafat ketika menunaikan ibadah haji di Padang Arafah, Mekah tanggal 7 Oktober 1981. Jenazah Bung Tomo dibawa kembali ke tanah air dan dimakamkan bukan di sebuah taman makam pahlawan, melainkan di tempat pemakaman umum Ngagel di Surabaya. Nah, sekian dari video saya. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan, saya mohon maaf dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Bye bye.